Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di pagi ini dalam Zoom ini. Saya harap supaya jemaat Tuhan dan sekeluarga yang dapat kesempatan yang baik sekali bagi kita pagi hari ini untuk bersatu dan bersama di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pada pagi hari ini agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita pagi hari ini. Dan puji Tuhan karena Tuhan ada sentiasa bersama kita pagi hari ini. Dan saya percaya kita dipenuhi dengan damai sukacita yang dari surga. Dan sebelumnya kita meneruskan berapa acara kita lewat pagi hari ini. Dan kita berdoa, mohon supaya Tuhan mengawali tempat kita bersama, rumah kita. Walaupun kita tidak di dalam gereja, namun Tuhan memberi peluang bagi kita, anak-anak Tuhan, dapat bersekutu pada pagi hari ini. Dan saya memimpinkan kita dalam doa syafaat pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa. Saya mimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang tidak pernah melupakan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini kami sangat bersyukur karena Engkau memberi kami hari yang baru serta kekuatan yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah kami dalam kasih kuasa-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Kita sesama menyatakan amin. Amin. Ketemu lagi kita pada minggu ini. Sepujian kita, mari kita mulakan dengan lagu. Kita menaikkan satu lagu penyembahan. Ku mau cinta Yesus.
bagai tanah gersang. Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-24
ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita pada kesempatan ini. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu bukan kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara, saya akan membawa kita belajar daripada satu tema yang berkata tanda kedatangan Yesus. Sekali lagi, tanda kedatangan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tiba waktunya kami akan bersama-sama belajar pada firman-Mu Tuhan tentang tanda kedatangan-Mu Bapa. Karena itu Tuhan Yesus kami mohon hikmat daripada Tuhan supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang dimaksudkan lewat firman-Mu pada kesempatan ini. Dengan demikian Tuhan, kami dapat mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya Tuhan, menantikan Tuhan datang menjemput kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kawali kami, jauhkan daripada gangguan apapun juga, bahkan daripada kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mengganggu kami Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir bersama dengan kami, yang akan melayani kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Saudara Yesus kasihi, seringkali kita mendengar tentang istilah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah ini? Sebab kalau ada kedatangan yang kedua, berarti ada kedatangan yang pertama. Yang manakah kedatangannya yang pertama itu? Lalu apa yang dimaksudkan dengan rapture atau kedatangan Yesus untuk menjemput mempelainya
atau saleh-salehnya, ataupun dengan istilah lain yaitu pengangkatan jemaat. Jadi bagi menolong kita untuk mempelajari kedatangan Yesus, terutama dalam kitab Wahyu, maka kita perlu mengetahui arti istilah-istilah penting yang digunakan agar kita tidak bingung dan tidak membedakan. Dan 3 istilah yang saya maksudkan di sini, saudara, adalah yang pertama itu adalah istilah kedatangan Yesus yang pertama. Kedatangan Yesus yang pertama itu adalah kedatangannya di bumi ini sebagai bayi di Bethlehem, sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang menderita, ataupun dengan istilah bahasa Inggrisnya the suffering Messiah. Dan peristiwa ini sudah terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan setiap tahun kita merayakan kelahiran Yesus itu di bulan 12, yaitu Christmas. Itu adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Lalu istilah yang kedua yang perlu kita pahami adalah yaitu kedatangan Yesus menjemput pengantinnya ataupun saleh-salehnya. Jadi dalam bahasa Inggris istilah ini dipakai sebagai rapture. Dan saya lebih suka dengan istilah dengan singkatan yaitu pengangkatan jemaat. Di mana Tuhan Yesus mengangkat jemaat itu daripada bumi ini ke surga. Jadi saudara Yesus kasihi, pengangkatan jemaat ini adalah saat di mana Yesus akan menjemput gerejanya, yaitu umat Kristen. Dengan istilah Alkitabiahnya itu yaitu pengantin perempuan. Dan membawanya ke surga. Jadi kata rapture itu sendiri berasal dari kata Latin, yaitu raptus, atau bahasa Yunaninya itu repere, yang berarti merebut atau mengambil. Jadi saudara, ini berarti pada saat rapture terjadi, Tuhan Yesus akan merebut dan mengambil gerejanya, yaitu pengantinnya dari dunia yang dikuasai oleh iblis ini, lalu membawanya ke surga. Jadi peristiwa ini belum terjadi. Dan saat kedatangannya itu tidak kita ketahui. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Di sana berkata, akan tetapi mengenai hari dan waktunya tidak ada satupun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak. Sang anak pun tidak. Tetapi sang Bapa. Jadi saudara Yesus kasih ini berarti rapture itu adalah merupakan rahasia kepada kita. Jadi oleh karena dia menjadi rahasia kepada kita, kita tidak tahu, maka kita harus bersiap sedia menantikan pengangkatan jemaat. Dan istilah yang ketiga adalah kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua ini saudara adalah peristiwa di mana Yesus akan turun ke dunia ini sebagai Raja. The conquering Messiah. Jadi tujuannya itu adalah untuk memusnahkan antikristus dan pengikut-pengikutnya dan untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun dengan istilah lain yaitu milenium. Jadi kita tahu saat kejadiannya itu adalah pada akhir masa tribulasi ataupun 7 tahun setelah tanggal penandatangan dan perjanjian antara antikristus dengan Israel. Jadi saudara Yesus kasihi, ketiga peristiwa tersebut ini sangat penting dan sangat luas. Namun hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa rapture, yaitu kedatangan Yesus mengangkat jemaatnya, gerejanya ke surga, tidak sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Tidak sama. Kemudian hal yang ingin saya pikirkan, kemudian hal yang saya pikir penting untuk dijelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus ini adalah tentang tafsiran masa depan.
yaitu mengenai saat terjadinya rapture. Tujuannya adalah supaya kita boleh tahu bila peristiwa itu, yaitu tanda kedatangan itu akan terjadi. Jadi kita melihat terdapat 3 pendapat yang berbeda tentang masa yang akan datang. Yaitu kelompok pertama itu adalah pre-tribulasi. Pengikut kelompok yang percaya bahwa rapture ataupun pengangkatan jemaat itu akan terjadi sebelum masa tribulasi, yaitu kesusahan besar. Dan kelompok yang kedua, pendapat yang kedua itu adalah mereka ini adalah yang disebut sebagai kelompok mid-tribulasi, yaitu penganut kelompok yang percaya bahwa rapture akan terjadi di pertengahan masa tribulasi. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok post-tribulasi, yaitu kelompok yang mempunyai keyakinan bahwa Yesus akan menjemput gerejanya ataupun the rapture itu akan terjadi pada akhir atau setelah usainya masa kesusahan besar ataupun masa. Saudara Yesus kasih, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah merupakan topik yang cukup luas untuk kita pelajari dan sulit untuk dipahami sebab ia menyangkut 2 kitab sebagai dasar untuk mempelajarinya dengan baik, yaitu kitab Daniel dan kitab Wahyu. Di mana kitab ini banyak menggunakan simbol dan lambang. Dan yang jelas bahwa kita perlu dan harus mempelajarinya sebab kita telah memasuki akhir zaman. Yaitu Yesus hampir datang untuk menjemput kita sebagai gerejanya untuk berangkat pulang ke surga. Jadi saudara Yesus kasih, kita perlu mengetahui tanda-tanda kedatangannya agar kita dapat mempersiapkan diri untuk menantikan penjemputannya. Dan agar kita lebih giat lagi memberitakan Injil. Serta agar kita mengetahui tentang masa depan yang sedang menantikan kita. Jadi saudara Yesus kasih, dalam kitab Injil Matius 24 dan 25 ini adalah merupakan khotbah Yesus tentang akhir zaman yang berangkat dari percakapannya dan pertanyaan murid Yesus tentang yang pertama itu adalah apakah tanda kedatangan Yesus. Dan yang kedua itu yang terkandung di dalam pertanyaan itu adalah apakah tanda kesudahan dunia. Jadi kemudian Yesus memberi jawaban kepada murid-muridnya yang sudah pasti menjadi jawaban untuk kita sebagai gereja Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan dari jawaban Yesus ini saudara, saya membagikan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu dalam 2 klasifikasi. Yaitu yang pertama itu adalah tanda-tanda secara umum. Dan yang kedua adalah tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umum ini saudara, yang saya pahamkan adalah sebagai tanda-tanda yang terjadi dalam waktu sebelum rapture dan sesudah rapture ataupun di awal masa tribulasi sampai waktunya di sepanjang. Sedangkan tanda-tanda khusus itu saudara akan terjadi khususnya pada masa tribulasi, yaitu setelah pengangkatan jemaat. Jadi dalam hal ini Yesus bukan bertujuan membuka rahasia tentang kedatangannya. Sebab tentang kedatangan Tuhan Yesus hanya Allah Bapa saja yang tahu. Akan tetapi Yesus bertujuan untuk memberi peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat bagi murid-muridnya dan seluruh umat percaya
untuk selamanya tetap setia, bahkan tetap siap sedia untuk menghadapi pengadilan. Di dalam hal ini orang-orang percaya itu harus selalu teguh imannya, harus selalu tabah hatinya, bertahan dalam menghadapi segala kesukaran dan penganiayaan yang akan mereka hadapi. Saudara Yesus kasih, secara khusus dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu dari Matius pasal yang ke-24 ini, ayat 4 sampai pada ayat 14. Ini adalah berbicara tentang tanda-tanda yang bersifat umum yang akan terjadi sebagai tanda kedatangan Yesus akan datang menjemput gerejanya dan akan terjadi juga di sepanjang masa tribulasi. Saudara Yesus kasih, apakah tanda-tanda? Antara lain tanda-tanda itu adalah yang pertama, terdapat dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-11. Mana firman Tuhan berkata demikian, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan. Saudara Yesus, tanda utama yang pertama sangat penting yang mana menjelang akhir zaman ini, penipuan di bidang keagamaan akan merajalela di muka bumi ini, saudara. Itu makanya Yesus Kristus menginginkan semua orang yang percaya kepadanya untuk mengetahui hal ini, bahwa penipuan rohani yang akan terjadi di dunia di saat sebelum akhir zaman. Jadi peringatan tentang penyesatan itu diulangi 2 kali sekarang. Baik itu di dalam ayat yang ke-11, demikian juga di dalam ayat yang ke-24. Di sana mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ini dasar sangat berbahaya. Karena bukan orang-orang biasa saja boleh disesatkan. Malahan orang-orang yang terpilih, yang mungkin menjadi hamba Tuhan juga, boleh disesatkan oleh pengajar. Jadi penipuan ini berlaku pada masa sekarang, saudara. Sampai pada masa tribulasi. Jadi akibat daripada penyesatan ini, saudara, maka sebagian umat percaya dan negara-negara Kristen akan murtad sehingga orang-orang sungguh-sungguh setia kepada kebenaran yang Alkitabiah akan menjadi minority. Betapa banyak orang Kristen akan jatuh karena Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan nabi? Yang dimaksudkan dengan nabi palsu ini adalah mereka yang mengaku dirinya orang yang beriman, orang yang menerima wahyu yang baru, sekalipun itu bertentangan dengan penyataan firman Allah. Jadi hal ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab di kalangan gereja-gereja. Jadi ada percecokan antara gereja-gereja terjadi. Demikian dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Di sana berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran sesat. Wah, luar biasa. Dasar sekali. Firman Tuhan mengatakan bahwa banyak orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat bahkan. Dan mereka yang memberitakan Injil yang sesat itu mungkin sekali memperoleh kedudukan di kepemimpinan yang strategis. Mungkin mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang giat melayani.
mereka itu adalah pendeta, mereka itu adalah gembala, mereka itu adalah pemimpin gereja. Sehingga begitu mudah sekali mereka dapat mengajar doktrin-doktrin yang salah, yang kemudiannya akan menyesatkan banyak orang. Jadi hal ini pernah terjadi pada zaman Musa, di mana Yanes dan Yambres, mereka menentang Musa dan kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 8. Di sana berkata, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan. Itu yang pertama. Ciri yang kedua itu adalah nabi palsu itu adalah dari kegiatan penyesatan di akhir zaman ini adalah berjuta-juta orang akan terlibat dengan kegiatan ilmu gaib, ilmu nujum, sihir, spiritualisme, dan pemujaan kepada iblis. Hal ini membuat pengaruh setan-setan itu dan roh jahat itu semakin hari semakin meningkat di dalam dijelaskan di dalam 1 Timotius pasal 4. Tadi di sana berkata, tapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesatan. Hal ini menuntut agar kita memiliki pengenalan yang cermat akan firman Tuhan, mengimaninya, mengasihinya dengan sungguh-sungguh, dan yang disertai dengan penyerahan diri secara mutlak kepada kekuasaannya Yesus Kristus, agar kita tidak akan disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran. Dan itu adalah yang poin pertama. Dan poin yang kedua itu adalah peperangan dan kabar tentang perang. Itu yang akan kita dengar. Yesus kasihi. Tanda kedua ini boleh kita katakan tidak heran didengar, sebab sering kali kita dengar terjadinya peperangan di segala penjuru dunia ini. Namun perlu kita sadari bahwa peperangan itu juga salah satu dari tanda menjelang kedatangan Yesus serta akhir zaman ini, karena manusia tidak lagi mau. Dan peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan mengalah kerajaan, itu akan terus meningkat oleh sebab egoisme, masalah politik dan sebagainya. Tuhan Yesus sudah membuatnya supaya kita berwaspada. Dan tanda yang ketiga adalah akan ada kelaparan dan gempa bumi. Ya, saudara, ini adalah merupakan sifat umum, bersifat umum. Kelaparan itu terjadi dari tahun ke tahun, bahkan di masa tribulasi nanti akan terjadi juga, yaitu kelaparan. Dan kalau dipikir secara logika, saudara, maka kelaparan itu boleh saja terjadi ekoran daripada gempa bumi. Sebab segala tanaman dan lahan pertanian boleh saja rusak dan hancur disebabkan oleh gempa bumi. Namun dari keadaan dunia saat ini, memang banyak negara-negara yang miskin dan kekurangan pangan sehingga terjadi kelaparan. Dan itu adalah poin yang ketiga, bahwa akan terjadi peperangan di segala permukaan bumi. Dan tanda umum yang keempat yang akan terjadi, saudara, dari sebelum rapture dan setelah rapture, itu adalah penganiayaan dan pembunuhan orang-orang dalam ayat yang ke-9 dan ayat saudara Yesus.
ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh kamu. Kemudian ayat yang ke-10 berkata, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling. Saudara Yesus kasih, kalimat kamu akan dibenci dalam ayat yang ke-9 adalah menunjukkan kepada semua orang yang percaya pada Yesus, di mana mereka harus menderita oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka pasti akan dibenci, mereka pasti akan dianiaya, dan mereka menderita bagi Kristus karena ketaatan mereka kepada Yesus Kristus dan firman-Nya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada iman Kristus. Hal ini dijelaskan di dalam Yohanes pasal 15. Di sana berkata demikian, Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Saudara, bahwa ayat ini menyatakan bahwa setiap orang percaya Yesus akan dibenci dan akan ditolak. Dan poin yang kelima, tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah makin bertambah kedurhakaan. Ayat yang 12 yang berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi. Saudara Yesus kasih, kedurhakaan itu adalah durjana ataupun amoral, ataupun dengan istilah lain itu immoral. Dan kedurhakaan ini adalah merupakan ciri khasnya akhir zaman, di mana yang pertama akan terjadinya peningkatan yang luar biasa dari kemesuman, ketidaksenonohan, dan pemberontakan terhadap Allah. Itu akan terjadi di dalam dunia ini, akan semakin hari semakin meningkat. Manusia sudah tidak senonoh. Yang kedua, ciri khas akhir zaman itu adalah terjadinya peningkatan perbuatan seksual yang tidak wajar. Kedursilaan, perzinahan, pornografi, penggunaan obat-obatan terlarang, dan musik duniawi, dan termasuk hiburan yang hanya semata-mata memuaskan nafsu diri sendiri, dan itu akan merajalela di dalam dunia ini dan tidak dapat dikontrol. Yesus kasih. Itu adalah ciri-ciri dunia di ambang. Yang ketiga adalah pada waktu itu keadaan akan menjadi seperti zaman. Nah, bagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-37. Di sana berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Yang mana kecenderungan hati manusia itu jahat semata-mata. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 di sana berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Wah, jelas sekali saudara. Dunia ini menuju jahannam. Yang keempat adalah keadaan akan menjadi seperti zaman Lot. Zaman Lot, di mana homoseksualitas, lesbian, dan bermacam-macam bentuk perbuatan seksual yang tidak wajar terdapat di dalam masyarakat, di mana-mana, di seluruh pelosok. Itulah sebabnya di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat ke-28 dan ayat ke-30 berkata demikian.
ayat yang ke-18. 18 ya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Manusia itu condong kepada hal-hal. Mereka tidak berminat lagi. Ayat yang ke-30 berkata demikian. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan. Jadi sebelum Yesus terulang lagi kejadian yang sama seperti di zaman. Dan yang kelima, ciri-ciri khas dunia menuju kehancuran itu adalah kemuncak dari semua yang terjadi ini adalah kasih yang sejati akan sangat kurang. Kasih sejati itu sangat kurang. Bahkan manusia itu tidak dapat merasakan kasih yang sebenarnya. Oleh karena manusia itu mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena manusia itu mengasihi pekerjaannya. Oleh karena manusia itu mengasihi perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi sudah Yesus. Demikianlah antara lainnya tanda-tanda umum tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan terjadi sejak nubuatan ini disampaikan oleh Yesus sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Oleh karena itu saudara Yesus, marilah kita bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus, menjemput kita sebagai gerejanya atau saleh-salehnya pulang ke surga dan hidup bersama. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama. Kami sudah membaca, merenungkan firman, berbicara tentang tanda-tanda. Terima kasih Tuhan kiranya memberkati kami semua. Firman. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima Tuhan engkau memberkati mereka melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.